Perkenalkan, nama saya Marcelo Jason Ariang Kamang, NIM 23024054. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System. Pada slide kedua, yaitu Sistem Pendukung Keputusan merupakan bagian dari manajemen support system. Yang pertama yaitu Decision Support System atau DSS. Kemudian yang kedua yaitu Group Support System atau GSS, atau juga bisa dibilang Group DSS. Kemudian yang ketiga yaitu Executive Information System, yaitu EI, bisa disingkat EIS. Kemudian yang keempat adalah Export System, yaitu ES. Kemudian yang kelima adalah Artificial Neural Networks atau ANN. Kemudian yang terakhir adalah Hybrid Support System. Pada slide berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi, informasi, dan komputer. Kemudian yang berikutnya adalah kompleksitas struktur organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan pasar global. Dan yang keempat adalah kondisi politik dan regulasi pemerintah. Kemudian yang kelima adalah perilaku konsumen. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian masa depan. Kemudian pada slide berikutnya yaitu tantangan pengambilan keputusan. Yang pertama ialah merupakan lingkungan yang sangat cepat, perubahan lingkungan yang sangat cepat. Kemudian yang kedua adalah trial and error makin sulit dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah manajer dituntut lebih adaptif dan mampu menggunakan metode serta teknologi yang baru. Kemudian pada slide yang berikutnya adalah 3 tahap proses keputusan. Yang pertama adalah intelijen atau identifikasi masalah dan peluang. Kemudian desain, itu pengembangan dan analisis alternatif solusi. Kemudian yang ketiga adalah choice, yaitu pemilihan solusi terbaik untuk dilaksanakan. Kemudian karakteristik DSS. DSS berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan pada masalah semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemudian mendukung mengambil keputusan di berbagai level organisasi. Yang pertama, level strategis, direksi dan pimpinan puncak. Kemudian level taktis atau manajer menengah. Kemudian level operation atau pengawas lapangan. Kemudian bisa digunakan baik secara individu maupun dalam kelompok. Kemudian dirancang agar mudah dipahami, fleksibel, serta mampu menyesuaikan dengan kondisi baru. Kemudian fokus utama DSS adalah untuk meningkatkan efektivitas keputusan, akurasi, relevansi, dan waktu. Bukan sekedar efisiensi biaya atau tenaga. Kemudian faktor yang mempengaruhi keputusan. Beberapa faktor penting yang membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks, yaitu yang pertama, pengembangan teknologi informasi dan komputer. Semakin banyak data dan alternatif yang tersedia. Kemudian kompleksitas struktur organisasi. Banyak pihak terlibat dan koordinasi lebih sulit. Kemudian persaingan pasar global. Keputusan harus cepat dan tepat,
agar tidak kalah bersaing. Kemudian, kebijakan pemerintah dan stabilitas politik. Regulasi baru bisa mempengaruhi strategi bisnis. Kemudian, konsumerisme dan perilaku dasar. Kebutuhan konsumen berubah cepat. Dampaknya, semakin banyak opsi, risiko, kesalahan lebih mahal, serta ketidakpastian masa depan yang tinggi. Kemudian pada slide berikutnya yaitu tahap proses pengambilan keputusan. Yang pertama, intelijen. Mengidentifikasi masalah, peluang, atau kondisi yang membutuhkan perhatian. Kemudian mengumpulkan data yang relevan untuk memahami situasi. Yang kedua, desain. Mengembangkan berbagai alternatif solusi, menganalisis kelebihan dan kekurangan dari setiap opsi, kemudian menyusun model perhitungan untuk prediksi sosial. Kemudian yang ketiga, choice. Memilih alternatif terbaik dari berbagai opsi yang ada, kemudian mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional maupun intuisi. Kemudian yang terakhir, DSS membantu manajer melewati ketiga fase ini dengan lebih struktur. Kemudian pada slide berikutnya yaitu pengantar DSS dalam sistem pendukung manajemen. DSS merupakan bagian dari manajemen support system atau MSS yang berfungsi pada bantuan pengambilan keputusan. Kemudian selain DSS, terdapat pula beberapa jenis sistem lain. Yang pertama yaitu Group Support System atau GSS, memfasilitasi keputusan dalam kelompok atau tim. Kemudian yang kedua, Executive Information System EIS, menyajikan informasi penting untuk eksekutif puncak. Kemudian yang ketiga adalah Expert System atau ES, meniru cara berpikir pakar untuk memecahkan masalah tertentu. Kemudian Artificial Neural Networks atau ANN, meniru jaringan saraf manusia untuk analisis data. Kemudian yang kelima yaitu Hybrid Support Systems, gabungan dari beberapa sistem untuk hasil yang lebih optimal. Kemudian yang terakhir yaitu DSS, menepati posisi penting karena bersifat fleksibel dan bisa diterapkan di berbagai level manajemen. Yang terakhir, kesimpulan. Decision Support System atau DSS bukanlah pengganti manajer, melainkan alat bantu yang memperkuat proses pengambilan keputusan dengan dukungan data, model analisis, dan serta evaluasi yang terstruktur. DSS membantu menghasilkan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Sistem ini meningkatkan efektivitas manajerial, mendorong pembelajaran berkelanjutan, serta menjadikan organisasi lebih adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.